Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Indonesia. Berkah luar biasa. Alhamdulillah semuanya kompak, semuanya sudah rindu dengan Baitullah ya. Sudah siap. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati semua calon jamaah umrah, wabil khusus cabang Gresik, Lamongan, Pertiki, sama sekeluarga, dan juga yang menempati ini Sohibul Hajat, tidak tahu saya, tapi tidak mengurangi meskipun tidak tahu namanya, tetap saya menghormat dan menghargai kepada beliau karena penghormatannya luar biasa sekali. Salawat dan salam mari kita curahkan ke habibat kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah, mau'inah, minimal kita diberikan kebahagiaan, Pak Ibu. Kebahagiaan itu yaitu kita melihat wajah jenengan semuanya cerah-cerah, harapannya tidak ada lain, ingin bersujud di Baitullah, ingin ziarah di makamnya Rasulullah. Kalau ingin bersujud kepada Baitullah dan ziarah kepada Rasulullah, ini puncak manusia. Harapannya semua makhluk yang ada di bumi, khususnya orang Islam. Maka dari itu kita dipanggil oleh Allah. Kesiapannya kita dipanggil oleh Allah itu apa? Itu yang perlu, yang paling utama. Kita dipanggil oleh tuan rumah. Saya dipanggil dari Jember ke sini. Apakah saya dari mobil langsung loncat ke sini? Tidak mungkin. Kalau loncat-loncat, otomatis tuan rumahnya bingung, Pak. Ya apa ini? Apa karnya ya? Begitu pula Allah. Sedangkan kita miliknya Allah. Kita ini miliknya Allah. Tidak ada yang memiliki. Dipanggil oleh Allah, menyembah Allah di tempat yang suci, yaitu Mekah. Mekah itu terletak ada Ka'bah. Ka'bah itu yang diciptakan langsung oleh Allah. Ka'bah itu dulu di bawah, memang di bawah gunung. Di waktu zamannya Nabi Adam, Ka'bah tidak model seperti itu, tapi tetap model segi empat. Di waktu Nabi Adam ada itu memang Allah Ta'ala menciptakan Ka'bah. Terus pindah ke Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ada di bumi, maka terbentuklah seperti itu, dibangun. Tapi sebelumnya sudah ada itu, istilahnya direnovasi. Meskipun seperti itu, kita sebagai makhluk yang lemah, dhaif, tidak punya kekuatan apa, tidak bisa apa-apa. Kita saja ini di depan bermacam-macam, buat semangka, bijinya semangka tidak bisa. Berarti kita ini lemah dan tidak punya apa-apa. Dipanggil oleh Allah, saking mulianya kita. Mudah-mudahan kita selamat sesuai harapan. Ketika nyampe di sana, apa yang kita disiapkan ketika sujud? Tidak ada lain. Perlu hati ini dicuci. Perlu hati ini betul-betul ikhlas untuk kesana.
mati dan hidupku pasrahkan kepadamu ya Rabb. Yang penting saya sudah yang penting saya diberikan kesempatan, kenikmatan, kerahmatannya-Mu sehingga saya bisa bersujud. Nah ini yang perlu dibanggakan. Lah dengan bisa bersujudlah kita ini tidak ada lain minta pengampun atas kesalahannya kita. Satu, yang kedua adalah minta ketakwaannya kita kepada Allah, menambahkan keimanan kepada Allah. Setelah itu baru kita dapat bonus apa yang kita inginkan, itu mustajabah bahasanya. Ingin mobil, ingin rumah, ingin haji, ingin gimana? Itu bonus. Kalau kita dari sini sudah minta mobil, nanti saya kalau nanti sana minta mobil, salah itu. Kita masih belum nyampe ke tempat, niatnya sudah minta mobil. Berarti ke sana bukan lillahi, tetapi urusan dunia. Sampai dulu ke sana, sujud dulu di sana, baru kita minta. Saya dari Jember di sini, Pak, siapkan saya di situ ayam panggang, berarti saya ke sini inginnya makan, Pak. Masuk akal enggak? Kalau sudah kayak sini, saya minta, oh ternyata semua sudah ada, alhamdulillah, bonus. Nah gitu maksud saya. Nanti ke saya seperti itu juga jadinya. Nangis, ingat sama anak dan sebagainya. Setelah itu, setelah dari Mekah, baru kita masuk ke Madinah. Ziarah. Mohon maaf saya ambil posisi poin-poinnya saja, Bu ya. Nanti kan biasanya ini sebentar potong. Mau berangkat 1 minggu sebelumnya, insya Allah saya kalau ada kesempatan saya kesini lagi. 5 hari sebelum keberangkatan ataupun 1 minggu sebelum keberangkatan kita kumpul lagi. Lah pindah dari Mekah ke Madinah. Kita ketemu sama siapa? Ketemu dengan makhluknya Allah yang sempurna, tidak ada bandingannya, malah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan syafaat. Apa kita? Kita ini mencintai Allah tanpa mencintai Nabi Muhammad tidak sampai. Karena Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad, otomatis Allah akan cinta kepada kita. Maka dari itu nyampe ke Raudhah, nyampe ke makamnya Rasulullah, kita berterima kasih kepada Allah. Tidak ada harapan. Ya Allah, ya Rasulullah, akui saya sebagai umatmu dan golonganmu, sehingga saya kelak nanti menjadi orang yang selamat. Anak turunan saya juga ya Rasulullah, akui sebagai umatmu, pencinta sholawat. Itu dengan ada sambungan seperti itu, maka jenengan insya Allah hatinya tetap terjaga oleh Allah, ketakwaan dan keimanan. Urusan yang lain bonus tergantung dari sambungan voltasenya berapa. Kita apakah 80, apa 90, apa 100, apa 200. Kekuatannya jiwa kita untuk memohon kepada Allah di tempat yang suci. Kembalikan kepada kita. Ya Rasulullah, dengan saya berziarah, akui saya sebagai umatmu dan golonganmu. Di sini akan menjadi saksi bahwa saya pernah nyampe ke sini, nanti di akhirat akan saya selamat dengan tempat ini. Komunikasi. Jangan terlalu banyak minta urusan dunia. Urusan dunia itu pasti Allah dikasih. Orang ke Mekah itu pasti kaya. Pasti.
Kalau yakin. Kalau jenengan yakin makin kaya, kaya. Kalau jenengan tidak yakin kekaya, ya tidak kaya. Kenapa? Allah itu tuh hitungannya Allah begini. 5 tambah 5 tetap 10. Kalau kita terpatok kepada 5 tambah 5, berarti nikmatnya kita cuma 10. Padahal Allah itu rahmatnya Allah, rezekinya Allah sangat luas. Andai kata dunia ini, bumi ini diganti oleh Allah, nikmatnya, rahmatnya tak cukup, tidak cukup. Berarti itu hitungannya adalah 5 berapa tak tahu. Berapa jumlahnya tak tahu. Berarti ukurannya tidak terbatas. Berarti kita kalau meminta kepada Allah sangat mudah. Dan makanya yang dikatakan saya tadi, tambah kaya karena kita adalah makhluk pilihan untuk bisa ziarah di makam Rasulullah dan bisa bersujud dengan seperti ini. Maka kita ada pendekatan diri kepada Allah, maka rahmat dan rezeki yang kita inginkan insya Allah dikabulkan oleh Allah. Syaratnya adalah lillahi. Dari sekarang jenengan ke Mekah bukan urusan saya Eman, usia saya masih tua, haji tidak bisa, terus saya masih muda, enak nanti jalan-jalan masih sehat. Jangan seperti itu. Saya mau ke Mekah kangen sama Rasulullah. Saya ke Mekah ingin bersujud di depan, karena ingin memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya, harus seperti itu. Kalau kita membatasi yang tadi itu yang saya katakan, berarti kita cuma sepihak nafsunya kita. Sedangkan manusia itu nafsunya luar biasa. Urusan dunia ini luar biasa. Maka dari itu kita labui nafsu itu dengan apa? Dengan lillahi ta'ala. Supaya jenengan semua ini menjadi orang-orang pilihan. Ini acara yang satu tadi lupa. Sebelum semua saya diurai, saya minta tolong kepada jemaah semuanya, mari kita tawassul dulu kepada Rasulullah dan dapat pertolongan Allah, dapat perlindungan Allah. Pertolongan Allah itu apa yang diinginkan, dibutuhkan kita untuk ibadah ke Mekah Madinah dipenuhi oleh Allah. Tanggal 5 itu ada Pak. Kemarin saya mengatakan ke Mas Humaydi, ternyata saya sudah maksudnya Mas Humaydi bilang, gimana Gus? Tunggu informasi deh. Ini langsung kayak saru Pak ya. Soalnya kalau seperti ini melangkah, bisa melangkah. Banyak macamnya Pak. Ada seperti ini seperti itu, seperti tadi. Ada seperti ini Pak. Orang bilang Robbana atina, dia ngajar istrinya. Mana sih saya? Nggak usuk kan? Jadi memang harus betul-betul melindungi istri ataupun istri melindungi suami. Tidak ada ceritanya istri melindungi suami, pastinya suami melindungi istri. Jadi dia pegang terus. Ibam. Seperti itu Pak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini pemanasan mana sih Pak? Nanti ada lagi Pak. Paham betul. Di saat hati-hatinya yang di belakang jangan karena ini bukan mau berbuat saya motowebnya. Nah, ada batas. Ada selesai sampai sini, ada yang belum biasanya. Tergantung dari kecepatan ya.
Sekarang saya mengatakan tidak umum, Pak. Andai kata setelah sudah paham ini 7 kali, setelah 7 kali, maka bapak ibu harus menghindar kemana? Langsung lurus ke makam Ibrahim, langsung gini, jalan gini Mas. Nah jalan gini ini jenengan harus gini Bu, pegang ini, kayak ular biasanya. Jamaah itu kayak ular. Karena ini sudah selesai ini kan, ikutin di depan dah, jangan sampai lepas itu. Ada orang Arab mau memutuskan, ya bagaimana caranya harus nyambung lagi. Soalnya di mana? Sholatnya dilepas di tepat di makam Ibrahim yang ada kayak kurungan itu, nah gitu. Sholat di situ. Sholat apa? Sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf. Sudah selesai tawaf, maka berdoa. Sunnahnya orang setelah tawaf berdoa di makam Ibrahim. Andai kata di makam Ibrahim ini dulu itu tidak banyak sekarang, doanya di sini. Nah, doanya di sini, sholatnya di sini, doanya di sini. Berhubung sekarang tidak bisa karena di sini ramai, akhirnya agak menjauh. Yang penting lurus ke makam Ibrahim. Program biasanya setelah tawaf dan setelah sholat, maka di situ jenengan foto dulu suami istri sama anak di makam. Dan nutup di sini karena terlalu banyak orang, maka pindah geser ke sana. Harus sholat, harus semua, ya, harus ada semua. Setelah itu Pak, saya tak kasih tahu. Ini kan sudah selesai. Setelah sudah selesai urusan tawafnya. Doa bagaimana saya harus berdoa di depannya Ka'bah. Ini pintu Ka'bah. Ini namanya multazam. Yang dikatakan multazam ini yang pintu Ka'bah yang berdekatan dengan Hajar Aswad. Lurus dari ini mustajabah, lurus dari ini mustajabah, lurus dari ini mustajabah. Biasanya kalau saya itu tidak rombong berapa orang, ya orang. Kenapa harus sholat di sini? Memang harus sholat di sini. Kalau tidak sholat tidak kan? Karena di sini kalau di sholat, kalau di sini kan sholat di bawah lurusnya pancoran ini, kanan ini sama Rasulullah, jauhnya Rasulullah sama saya sholat di dalam doa di sini ini saya alhamdulillah tidak pernah ditolak di dalam sholat yang ada putus ya. Maksudnya satu pintunya kecil, orang yang masuk keluar banyak sakit dada. Perempuan harus cepat, tokoh perempuan harus cepat, suami harus menghalangi yang ada di depan kalau mau masuk. Begitu. Ini tuh kita kesak yang lebih mana, yang lebih enak, yang mana. Bapak-bapak harus sehat. Hanya anak saya jadi. Mohon maaf. Kenapa? Perempuan ini sebetulnya kenapa kok banyak dilindungi oleh suami? Karena banyak fitnah. Fitnahnya di mana? Andai jenengan mau masuk ke sini, banyak sebetulnya perempuan di sini masuk. Ini kan jenengan masuk. Apakah ridho suami itu? Badannya istri itu dipegang, bukan dipegang, nyentuh ke orang. Ini kan lepas kontrol sudah. Ini pikiran sadar sekarang. Lepas kontrol. Nggak tahu bagaimana. Kecuali suami istri kepalanya dua-duanya masuk, nyaman. Itu gantian. Apa namanya ya? Yang saya nasihati untuk itu.
Kalau kita nggak mau maksa mau masuk, tidak masalah. Cuma saya itu jaga sebagai kehormatan setelah itu. Semaput dia sudah sakit. Yang kedua ini kembali tempatnya sofa. Sofanya tinggi pak, bukit sofa. Ada tanjakan. Bukit ini kan ya seperti bukit mana. Doa di tengah mengikuti mutawif. Kalau nggak berbicara sama suami istri capek. Makanya kalau melekat itu suami istri beda kalau tes. Seperti itu pak. Setelah ini jangan dilepas ini pak ya. Langsung ke salon. Kalau mau dipotong rambut, digondol langsung ke salon. Jangan dipotong dulu. Semuanya gini. Halo, potong.